Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk masuk ke pembahasan tentang persamaan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa terminologi persamaan itu adalah pernyataan bahwa dua ekspresi adalah sama nilainya. Kedua ekspresi yang membentuk persamaan disebut dengan sisi-sisinya. Keduanya dipisahkan oleh tanda persamaan, yaitu tanda sama dengan yang ini. Tanda sama dengan yang ini. Nah, setelah itu salah satunya pasti tidak diketahui, seperti contoh X, contoh yang nomor 2 X. Yang pertama X plus 2 sama dengan 3X tidak diketahui. Min 2 akar dari X pangkat 2, 3X, 2 sama dengan 0. Substitusi X adalah min 2. Nilai X juga tidak diketahui. Nilai W sama dengan 7 min Z, maka W tidak diketahui, Z tidak diketahui, maka dapat diperkirakan bahwa nilai Z adalah 3 dan W adalah nilai 4. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan bahwa pada persamaan terdiri paling tidak satu variabel, yaitu suatu variabel adalah simbol yang diganti oleh salah satu dari sekumpulan bilangan berbeda, X, Y, Z, Y, T. Nah, alfabet tersebut secara berurutan disebut sebagai variabel X, Y, Z, dan lain-lain. Sedangkan angka numerik 2, 3, 4, titik adalah konstanta. Oke. Ini persamaan yang ekuivalen. Bersamaan yang ekuivalen kita akan melanjutkan persamaan ekuivalen, yakni dua persamaan disebut ekuivalen jika mereka memiliki penyelesaian yang tepat sama, yang berarti secara tepat himpunan penyelesaian persamaan yang satu dengan himpunan penyelesaian persamaan yang lain menyelesaikan persamaan melibatkan operasi-operasi terhadap persamaan. Nah, di sini operasi yang pertama adalah menambah atau mengurang. Ini adalah menambah atau mengurangi. Operasi yang pertama, menambah atau mengurang. Menambah atau warna yang berbeda, menambah atau mengurangi. Menambah atau mengurangi bilangan polinomial yang sama untuk atau dari kedua sisi persamaan. Contoh min 5x sama dengan 5 min 6x, maka menambahkan 6x terhadap kedua sisi persamaan dan menghilangkan nilai yang ekuivalen, sama dengan min 5x plus 6x sama dengan 5 min 6x plus 6x 5. Nah, hasilnya x sama dengan 5. Ini menambah atau mengurang. Yang kedua adalah mengalihkan atau membagi. Nih, membagi 10x per 10 sama dengan 5 per 10. X adalah setengah. Yang ketiga adalah mengganti salah satu sisi persamaan dengan ekspresi yang senilai. Ini contohnya, X dikalikan X plus 2 sama dengan 3, maka kita sisi kanan sisi kirinya ditambah. Dengan nilai X pangkat 2 ditambah 2X, sehingga mendapatkan persamaan seperti ini. Kenapa? X kali X sama dengan X pangkat 2, X kali 2X sama dengan 2X sama dengan 3 gitu.
sekarang kita akan masuk penjelasan berikutnya adalah operasi yang mungkin tidak, ini kan ini pasti equivalent. Operasi yang mungkin tidak menghasilkan persamaan yang equivalent. Nah, operasi yang mungkin tidak menghasilkan persamaan equivalent lanjutannya itu kenapa? Karena pertama mengalihkan kedua sisi persamaan dengan ekspresi yang melibatkan variabel, ya kan? Melibatkan variabel. Yang kedua membagi kedua sisi persamaan dengan ekspresi yang melibatkan variabel. Variabel itu x, y, z yang 6, menaikkan kedua sisi persamaan hingga bernilai sama. Nah, kita ilustrasikan ketiga operasi terakhir ini. Sebagai contoh, satunya adalah x min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka x adalah 1. Mengalihkan masing-masing sisi dengan x. Kalau kita mengalihkan masing-masing sisi dengan x akan menghasilkan x pangkat 2 min x sama dengan 0. Nah, di sini jika x sama dengan 0 atau 1, maka 0 tidak memenuhi persamaan awal, sehingga persamaan tidak equivalent. Seperti itu. Yang kedua, persamaan x min 4 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Ini akan terpenuhi jika x sama dengan 4 atau x sama dengan 3 min 4 3 min 3 atau 4 min 4 4 min 3. Nah, membagi kedua sisi dengan operasi x ke 4, operasi kelima, menghasilkan dengan membagi akan menghasilkan x min 0 sama dengan 0, di mana hasilnya hanya 3. Ini salah. Maka hasilnya adalah 3. Pada persamaan ini adalah 3. Maka kita tidak dapat menghilangkan ekivalensi karena hal ini hasil akarnya telah hilang.
seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan persamaan linier. Persamaan linier. Prinsip yang telah dijelaskan menjelaskan bahwa persamaan linier adalah variabel x. Persamaan adalah persamaan yang ekuivalen dengan persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk a x plus b sama dengan 0. Nih, di mana a dan b merupakan konstanta, AB adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Ini persamaannya. Saya ulangi, persamaan linier adalah variabel x pada persamaan yang ekuivalen dengan persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk a kali x plus b sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut juga disebut dengan persamaan tingkat 1 atau first degree equation. Ini disebut dengan first degree equation. Karena kekuatan tertinggi yang terjadi pada variabelnya dalam persamaan adalah tingkat 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linier, kita akan melakukan operasi pada persamaan hingga kita memiliki persamaan yang ekuivalen di mana penyelesaiannya jelas. Berarti suatu persamaan di mana variabel terisolasi di satu sisi, maka kita akan selesaikan dalam contoh berikut. Selesaikan persamaan 5x min 6 sama dengan 3x. Nah, penyelesaiannya kita mulai dengan memasukkan suku-suku yang melibatkan x di suatu sisi dan konstanta di sisi lain. Kemudian kita mencari nilai x dengan operasi matematik yang sesuai. Maka diperoleh 5x min 6 sama dengan 3x. 5x kita selesaikan sisi-sisinya, min 6 kita pindahkan 3x ke kanan dengan menambahkan setiap sisi, min 3. Kenapa ini min? Karena dia pindah posisi, sama dengan 3x. Ini baru plus min 3x. Nah, membagi min 3x kedua sisi. Selanjutnya adalah coret-coret, akhirnya menghasilkan 2x min 6. Dari mana? Min plus 5 dikurangkan jadi hasilnya adalah 2x min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya menambahkan sisi kanan kirinya dengan 6. 2x min 6 plus 6 sama dengan 0 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 2x sama dengan 6. Di sini adalah 2x dibagi 6 dibagi 2 dibagi, maka x sama dengan 3. Nah, itu baik, seperti ini latihan kalian di rumah nanti. Dan selesaikan persamaan berikut. 5x min 3 sama dengan 9, nomor 1. Nomor 2, akar 3x
plus 2 sama dengan 11. Berikutnya 7x plus 7 sama dengan 2x plus 1. Berikutnya 4s plus s, ini s ya, ini saya ulangi, ini s bukan 5, ini 1 sama dengan 41. Dan yang terakhir 5, sudah cukup 4 dulu. Berikutnya menyelesaikan persamaan linear berikutnya. Selesaikan persamaan 2p plus 4 sama dengan 7p plus 2. Nah, pertama-tama kita hilangkan ada kurungnya, kemudian kita mengumpulkan suku yang sama dan menyelesaikannya. Maka kita akan memperoleh 2p plus 4 sama dengan 7p plus 2. 2 kali p, 2p plus 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 7p plus 2. Hasilnya adalah 2p sama dengan, di sini adalah 7p min 6. Kenapa min 6? 8-nya pindah ke sini, ini pindah ke sini menjadi min. Nah, selanjutnya adalah 5p, di sini mengurangi 8 dari kedua sisi. Nah, berikutnya adalah mengurangi 7p dari kedua sisi. Nah, kita akan tambahkan 7p begini, min 6 min 7p, maka hasilnya adalah 5p min 6. Maka berikutnya adalah p sama dengan min 6 sampai 5. Maka p sama dengan membagi sisi kanan sisi kirinya dengan min 5. Sama dengan 6 per 5. Latihan kalian. Nomor 1, 5 p min 7 min 2p min 2 kali 3p min 4 sama dengan 3p. 28
sama dengan 2 min 2 himpunan 2T min 3 kali 1 min T kurang. Dan yang ketiga X mi per 7 sama dengan 3X plus 5. Dan berikutnya adalah nomor 4, 5Y per 7 min 6 per 7 sama dengan 2 min 4Y. Berikutnya nanti kalian kerjakan ya. Berikutnya adalah kita akan menyelesaikan persamaan linier. Selesaikan 7X plus 3 per 2 min 9X min 8 per 4 sama dengan 6. Nah, pertama-tama kita akan memberikan persamaan dengan menggalikan kedua sisi dengan LCD, least common, yaitu 4. Kemudian kita menggunakan beberapa operasi aljabar untuk memperoleh penyelesaian, sehingga kita akan mendapatkan penyelesaian sebagai berikut. Kedua sisinya kita kalikan dengan 4. Kita tulis dulu 4. 7X plus 3 per 2 tutup kurung sebentar min 9X min 8 per 4 tutup kurung sama dengan 4 kali 6. Sudah, sisinya sudah dikalikan 4. Kemudian kita akan melakukan sifat distributif, di mana 4 kali 7X plus 3 per 2 dikurangkan 4 kali 9X min 8 per 4 sama dengan 24 distributifnya. Berikutnya kita akan melakukan menyederhanakan dari sifat distributif tersebut, maka menjadi 2 disederhanakan 2 kali ini dibagi 2 menjadi 2 7X plus 2 kali 3 min, ini adalah min menyebutnya 4 dihilangkan 4 menjadi 9 min 8 sama dengan 24. Nah, berikutnya hasilnya adalah 14X plus 6 dikurangkan 9X plus 8, hasilnya adalah 24. Nah, kita akan menyederhanakan kembali menjadi 5X plus 14 sama dengan 24. Dari mana 5X? 14X dikurangkan min 9X 5, 6 ditambah 8, 14. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan 14 di setiap sisinya, ya kan? Dari pengurangan tersebut akan diperoleh nilai
10x. Kenapa begini? Ini kita kurangkan 14, ini kurangkan 14 gitu. Maka x mempunyai nilai x sama dengan 2. Dari mana 2? 10 per 5. Sini 2. Latihan kalian nanti 7 plus ini nomor 1 dulu, 7 plus 4x per 9 sama dengan x per 2. Nomor 2 x per 3 min 4 sama dengan x per 5. Nomor 3 R sama dengan 4 per 3 kali R min 5. Empat 2x per 11 ditambah 11x per 2 sama dengan 4. Yang kelima 3x plus 5 plus x per 5 min 5 sama dengan 1 per 5 plus 5x. Nanti kalian kerjakan. Berikutnya kita akan masuk ke menyelesaikan persamaan literal. Persamaan ini beberapa konstanta tidak ditemukan, namun diwakili oleh huruf seperti A, B, C, D, titik-titik. Maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan literal. Nah, huruf A, B, C, titik-titik Z disebut dengan konstanta linier, konstanta literal. Nah, pada persamaan konstanta linier, maka numerik tidak akan diperoleh. Numeriknya tidak didapat. Gitu. Contoh, kita akan buat sebuah persamaan literal x plus a sama dengan 4b. Maka a dan b adalah konstanta literal. Seperti rumus income sama dengan PRT menunjukkan hubungan antara beberapa kuantitas yang dianggap sebagai persamaan literal. Maka jika kita ingin menunjukkan huruf tertentu dalam rumus dibanding huruf lainnya, maka huruf tersebut salah satunya tidak atau belum diketahui. Nah, kita akan membahas rumus ini. Persamaan I sama dengan PRT. I adalah bunga, I adalah interest,
P adalah pokok, dalam dolar, R adalah rate atau tingkat suku bunga, T adalah tahun. Nah, tunjukkan R dalam suku I, P, dan T. R pada suku I, P, dan T. Nah, di sini kita akan ketahui, kita akan menganggap R adalah nilai yang tidak diketahui. Untuk mengisolasi R, kita membagi dua sisi dengan PT dan kita beri 1 I, P, R, T sama dengan I, interest, dibagi P dan T sama dengan P RT dibagi PT. Kata kita mengisolasi nilai R, maka I, interest, PT sama dengan R, maka R sama dengan I1 per I per PT. Ketika kita mengasumsi kedua sisinya PT, kita mengasumsi bahwa PT tidak sama dengan 0. Asumsinya adalah PT tidak sama dengan 0. Karena kita tidak dapat membagi dengan 0, asumsi yang sama berlaku pula dalam penyelesaian literal lainnya. Yang kedua, ini persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama, nomor 1. Persamaan yang kedua adalah persamaan S sama dengan P plus PRT. Adalah formula untuk nilai S dari suatu investasi atau pokok P dolar dengan tingkat bunga tahunan selama T tahun. Carilah nilai P. Nah, di sini kita akan potong dulu. S sama dengan saving atau investasi, P adalah pokok dalam dolar, R adalah rate atau tingkat suku bunga, dan T adalah tahun. Kita diminta untuk carilah P. Nah, penyelesaiannya S P plus PRT, kita akan memfaktorkan kanan kirinya, di mana S sama dengan P kali 1 EB kali 1 plus RT. Maka diperoleh S faktorial 1 plus RT sama dengan P dengan membagi kedua sisinya. Dengan membagi kedua sisinya, kita bagi kedua sisi dengan 1 plus RT
Nah, kedua sisi yang pertama ini hilang, maka tersisakan ini. Yang ini hasilnya ini. Baik. Sekarang latihannya. Ini latihan, kalian selesaikan. A sama dengan ini. Kalau yang latihan ini tidak mempunyai arti, A nya kayaknya hanya ekspresi aja. A sama dengan R himpunan 1 plus I himpunan 1 kita min aja, min 1 plus I min dibagi I yang kedua. S sama dengan R 1 plus I pangkat N min 1 per I R. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan persamaan literal. Di bawahnya aja. Persamaan literal. Pada persamaan literal, selesaikan A plus C dikali X plus X pangkat 2 sama dengan X plus A pangkat 2 untuk X. Nah, yang pertama-tama kita akan menyederhanakan persamaan dan peroleh nilai suku dengan melipatkan X di satu sisi. Nah, selesaikan dulu. Mana A plus C X plus X pangkat 2 sama dengan X plus A pangkat 2. Maka nilai hasilnya adalah AX plus CX plus X pangkat 2. X pangkat 2 plus 2AX plus A pangkat 2. Selanjutnya adalah AX plus CX sama dengan 2AX plus A pangkat 2. Yang ini kita hilangkan, maka hasilnya adalah CX AX min AX, sisi kirinya, sisi kanannya tambah AX A pangkat 2. Maka X dikalikan C min A, hasilnya adalah A pangkat 2
maka X sama dengan A pangkat 2 per C per min A yang ini. Pindah ke sini. Nih, latihannya adalah nomor 1 S sama dengan P 1 plus R kali N. R. Nomor 2 X min A per B min X sama dengan X min B per A min X X. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal pajak tanda terima. Baik, kita istirahat dulu sebentar 5. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menyelesaikan sebuah contoh. Kita akan menyelesaikan soal pajak dalam tanda terima. Soal pajak. Kita akan mengingat kembali masalah yang dihadapi oleh Leslie Griffiths di bagian pembuka bab ini, yaitu tentang penggunaan persamaan literal dalam pajak. Nah, Leslie memiliki tanda terima untuk uang sejumlah R. Leslie tahu bahwa tingkat pajak penjualan adalah P. Kita akan lihat di sini tanda terima sama dengan R atau receipt. Tingkat penjualan pajak adalah P persen. Tingkat penjualan pajak P dalam persen, dan Leslie ingin mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan apabila dia akan mencari tahu berapa sih pajak yang akan dibayarkan jika persamaannya adalah harga ditambah pajak ditambah receipt atau tanda terima. Nah, P adalah harga yang belum diketahui besarnya. P sama dengan price yang belum tahu kita harganya. Pajaknya adalah dengan pajak P per 100 kali P, sehingga dimiliki bahwa P plus P per 100 P sama dengan receipt. Maka penyelesaiannya di mana P 1 plus P per 100 tanda kurung sama dengan R, maka P 100 ditambah P per 100 sama dengan R. Maka diketahui
diketahui P sama dengan 100 R per 100 plus P. Nah, sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang telah dibayarkan, kan adalah R receipt dikurangkan price sama dengan R min 100 R per 100 plus P sama dengan R 1 min 100 per 100 P sama dengan R P per 100 plus P. Nah, ketika kita memberikan manipulasi pada pecahan dan memberikan detail lebih banyak jika diperlukan, bahwa kita mengetahui tingkat pajak di Perancis adalah 19,6% dan tingkat pajak di Italia adalah 18%. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Leslie hanya harus mengalihkan kwitansi Perancis dengan, karena ini kasusnya di Perancis, di mana nilai pajaknya adalah 19,6%, maka Leslie harus mengalihkan pajaknya 19,6 dibagi, atau samping aja, dibagi 119,6 sama dengan 0,16388 untuk menentukan pajak yang digandingnya. Sehingga untuk kwitansi Italia, Leslie mengalihkan jika kasus di Italia, karena nilainya di Italia itu adalah 18%, maka Leslie harus mengalihkan 18% kali 118. Nah, untuk ini kita ambil contoh 107. Contoh latihannya, pada tahun 2006, Nova Scotia membayar HST sales tax, pajak penjualan maksudnya, sebesar 15%. Nah, Tom Wood berpergian dari Alberta
GST atau Good and Service Tax. Good and Service Tax ini artinya PPN ya, pajak pertimbangan nilai. Sebentar. Kita lanjut. Good and Service Tax atau PPN sebesar 7%. 7%. Nah, ke Nova Scotia untuk konferensi kimia. Ketika Tom mengklaim biaya di Alberta, pengawasnya merasa bingung, petugas merasa bingung, petugas pajak maksudnya. Bingung karena pengalih yang digunakan adalah 7/107 untuk menentukan pajak di kwitansi. Dan tidak memberikan hasil yang benar. Tidak memberikan